Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiwatu, Manu Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Berkat MSp MSI selaku Ketua LP3NP UPR. Yang saya hormati seluruh koordinator pusat di LP3NP dan Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Sri Mujiarti Ulfa, Esos MAP selaku PIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka UPR pada program MBKM dan adik-adik mahasiswa calon peserta program PMM yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara sosialisasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 3 tahun 2023. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, sebelum acara sosialisasi kita mulai, marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Ketua LP3NP sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi ini kepada Bapak Berkat SP. Mohon adik-adik di-mute ya, kecuali nanti pada sesi diskusi baru dibuka. Monggo Pak Berkat, silakan. Ya, izin ya, bentar ya saya. Ya, baik, terima kasih Bu Koordinator Pusat MBKM dan Kurikulum LP3MP. Yang kami hormati unsur pimpinan program studi jurusan yang berkenan hadir pada sesi pertemuan atau Zoom dalam rangka sosialisasi kegiatan pertukaran mahasiswa program mahasiswa merdeka, program kementerian ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan secara khusus kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir untuk bisa mengikuti nanti sosialisasi secara teknis disampaikan oleh Ibu Sri Ulpah dan rekan-rekan yang tergabung dalam PIC MBKM di Universitas Palangkaraya. Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya cintai, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu sangat menjadi yang primadona saat ini dan menjadi program strategis kementerian kita, dan itu sangat diminati sebenarnya oleh perguruan tinggi yang memang benar-benar sudah sangat siap untuk menjalankan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Secara khusus, memang di Universitas Palangkaraya sendiri, bahwa program MBKM ini masih berjalan belum begitu baik ya kalau saya sementara ini menilai, karena memang ada banyak hal teknis yang memang harus menjadi syarat utama untuk bisa berjalannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah itu sifatnya pertukaran pelajar, apakah itu magang, kewirausahaan, ataupun proyek kemanusiaan dan lainnya. Ada 9 MBKM di program kementerian, seperti yang terakhir itu bela negara. Jadi kalau dulu itu ada 8, sekarang ditambah lagi 1, saya lihat menjadi 9. Jadi yang 9 itu yang bela negara. Nah, persoalan mendasar selama ini Bapak Ibu Kaprodi juga dan mahasiswa semua, bahwa masih banyak prodi yang belum bisa mengakui
gitu, mengakui, mengkonversi, mengekuivalensikan kegiatan MBKM itu ke dalam mata kuliah, sehingga perintah dari undang-undang dalam hal ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu bahwa kegiatan MBKM, satu kegiatan itu setara dengan minimal 20 SKS itu ya, itu masih menjadi hal yang belum bisa terrealisasi dengan baik di Universitas Palangkaraya. Nah, tentu ini adalah PR pekerjaan bersama, khususnya para pimpinan program studi, karena pengakuan 20 SKS untuk kegiatan MBKM itu adalah perintah undang-undang, wajib hukumnya bagi program studi. Nah, bagaimana pengakuan itu? Ini yang harus dicermati, bahwa kurikulum kita benar, gitu, bahwa kurikulum kita benar sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum dari kementerian yang dirilis di tahun 2020 atau 2019, dan sudah berulang-ulang kali LP3MP melakukan workshop dan memberi bimbingan. Hanya saja memang LP3MP tidak berwenang untuk menyusun kurikulum program studi, karena kurikulum itu kewenangan sepenuh ada di program studi. Nah, demikian juga adik-adik semua, jika adik-adik memang nanti mengikuti kegiatan pertukaran, tolong dipastikan dulu bahwa sepulangnya adik-adik dari kegiatan itu, misalnya di perguruan tinggi mana adik-adik mengambil, memprogramkan mata kuliah itu, ya harus dijamin bahwa Anda akan membawa pulang SKS yang Anda lakukan tadi, sehingga benar-benar capaian pembelajaran, kompetensi tambahan yang diharapkan ketika adik-adik mengikuti kegiatan pertukaran tadi itu tidak hanya terlaksana programnya, tapi juga diakui secara akademiknya. Nah, persoalan selama ini minat mahasiswa untuk berkegiatan itu tinggi, tapi masih sangat terkendala dengan pengakuannya. Dan LP3MP kita sudah mencoba menyusun panduan umum untuk ekuivalensi dan konversi nilai. Jadi ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai, baik karena perubahan kurikulum, baik karena ada mahasiswa yang pindah jalur dari perguruan tinggi lain atau mahasiswa antar prodi di dalam UPR, dan termasuk dengan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai kegiatan MBKM. Nah, tinggal bagaimana prodi menyusun panduan teknisnya nanti. Nah, kami sebagai institusi yang membidangi tentang mutu pembelajaran melihat bahwa ini sangat positif kalau mahasiswa banyak mengikuti kegiatan MBKM. Nah, mungkin juga tidak semata-mata yang diinisiasi oleh Kemendikbud, karena yang sekarang ini banyak yang kita ikuti yang diinisiasi oleh kementerian. Nah, mestinya banyak yang harus diinisiasi oleh Universitas Palangkaraya Mandiri, jadi MBKM Mandiri, dan itu basisnya adalah program studi. Nah, kami juga saat ini melalui Koordinator Pusat MBKM dan Kurikulum berusaha untuk mengevaluasi kurikulum program studi. Dan tentunya Bapak Ibu pengelola program studi ini bisa dicatat bahwa MBKM hanya bisa berjalan ketika program studi mempunyai kurikulum yang di dalamnya mampu menjawab capaian pembelajaran lulusan. Jadi sebenarnya kegiatan MBKM itu baru bisa diekuivalensikan, dikonversikan itu ketika capaian pembelajaran mata kuliah itu jelas. Karena contohnya ketika adik-adik nanti melakukan kegiatan PPM,
di IPB Bogor misalnya, itu tidak harus persis nama mata kuliahnya, tapi yang dilihat adalah CPL-nya. Nah, CPL di program studi ini yang sering tidak jelas gitu, capaian pembelajaran lulusannya yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Nah, CPL itu ada 4, ada CPL sikap, ada CPL pengetahuan umum, ada CPL keterampilan umum, ada CPL keterampilan khusus. Nah, sebenarnya makna dari ekuivalensi dan konversi itu adalah CPL-nya. Dalam MBKM sama, jadi baik yang pre-form, struktur form maupun blended form, itu semua mengacunya kepada capaian pembelajaran lulusan. Nah, selama ini kita tertatih-tatih, gitu ya Ibu Sri Ulpa, selama ini bagaimana mengakui mahasiswa ini kalau sudah pulang, gitu, dan rugi banget kan, pulang hanya diakui atau tidak diakui nanti hanya SKPI, gitu, ya rugi menurut saya. Makanya melalui pertemuan ini juga saya memotivasi teman-teman di program studi, mari kita sambut MBKM ini dengan baik, bukan semata anak-anak dapat sertifikat ber-MBKM, tapi kegiatan MBKM ini bisa dimaknai sebagai pengakuan akademik kepada mahasiswa 20 SKS itu. Sehingga saya yakin semangat adik-adik mahasiswa juga akan tinggi dan tentunya mereka akan mendapat nilai tambah gitu dari kegiatan itu untuk siap bekerja, siap berkompetisi dan punya pengalaman-pengalaman yang sangat memadai untuk terjun dalam dunia kerja yang akan datang. Nah, PR-PR inilah sebenarnya yang terus kita benah, mudah-mudahan di masa kepemimpinan ini berjalan, MBKM ini benar-benar nanti kita buat aplikasi websitenya yang online, sehingga baik MBKM yang diinisiasi oleh Kemendikbud maupun nanti MBKM yang diinisiasi oleh Universitas Palangkaraya sendiri, itu berjalan dengan baik. Bahkan saya ingin tahun ini mulai mencoba pilot project untuk pertukaran mahasiswa antar prodi di dalam UPR. Jadi kita akan coba bagaimana kalau sekarang PPM itu kan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Nah, kalau saya pengennya tahun ini juga ada pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UPR. Karena satu semester itu 3 semester itu satu semesternya adalah 20 SKS yang di dalam UPR gitu. Nah, yang 2 semesternya itu adalah atau setara 40 SKS itu yang di luar UPR. Nah, yang di dalam UPR saja kita masih belum mencoba gitu. Nah, ini karena saya kira kalau keluar itu banyak hal, anggaran jadi masalah, kemudian juga ya namanya kita belajar di sebuah perguruan tinggi yang diajar oleh orang lain juga bisa menyebabkan anak-anak kita juga terkendala gitu, terkendala. Kecuali memang kalau saya lihat yang punya kementerian ini dia masih bisa menggunakan pembelajaran sistem daring ya Bu Ulta. Jadi learning management sistemnya. Nah, itu cukup menghemat gitu, menghemat. Hanya saja ya tadi berbeda kualitasnya. Nah, sehingga harapan kita semua kegiatan hari ini, sosialisasi hari ini bisa diikuti dengan baik, dan ini mulai masa pendaftaran, saya lihat Bu Sri ya, masa pendaftaran nanti adik-adik bisa menghubungi koordinator dan viasi MBKM kita, Ibu Sustia, Ibu Sri Upah dan yang lainnya. Kalau ada kesulitan, meskipun saya lihat sih pendaftarannya mandiri,
hanya bisa saja terjadi kekeliruan atau ketidakpahaman adik-adik. Nah, mungkin juga karena nanti juga ada teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut kegiatan pertukaran ini. Nah, ini pengalaman mereka bisa digali sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka dapat. Demikian, semangat. Sekali lagi terima kasih untuk inisiasinya dari teman-teman di LP3MP dan PASI. Semoga kegiatan hari ini kita dapat terlaksana dengan baik dan tidak cukup hanya kegiatan ini. Menurut saya yang pasti setelah ini akan banyak adik-adik yang mendaftar. Mendaftar meskipun nanti dijelaskan Bu Sri apakah dengan mendaftar itu otomatis diterima. Nah, saya tidak tahu, nanti dijelaskan lah. Mungkin ada pilihan atau mungkin program studi atau apa perguruan tinggi mana yang bisa dipilih, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana mungkin termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendanaan yang memang juga ketika saya wakil rektor 2 dulu terkendala gitu dari sistem pendanaannya. Karena sebenarnya kalau saya lihat aturannya bahwa ketika kegiatan pertukaran ini dilakukan merupakan inisiasi dari kementerian, maka tanggung jawabnya itu sebenarnya dari kementerian. Itu cuma entahlah yang terjadi selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya nyatakan kegiatan sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 di tahun 2023 ini dibuka, dan selamat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua LP3MP atas sambutan dan arahannya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Nanti mohon kepada Ibu Sri Ulfa SOS MAP dipersilahkan. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LP3MP, hormat Ibu Koordinator khusus kurikulum ya BKM dunia, dan Bapak Ibu Ketua Prodi dan mahasiswa semua yang berhadir pada pagi hari ini. Kalau terhitung di grup WA Ibu, karena sudah ada WA grup kita, itu ada alumni juga, alumni PMM 2, dan saya gabungkan dengan yang baru, itu ada sekitar 169. Jadi sebenarnya cukup banyak yang berminat untuk mengikuti program PMM 3 ini, dan kalau di sini berhadir sekitar 60-an mahasiswa mungkin hadir pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terkait program pertukaran mahasiswa. Maaf sebentar. Nah, ini materi yang sebenarnya bisa diakses di internet gitu ya, karena ini sudah ada launching kemarin, baru-baru saja launching terkait dengan PMM 3 ini. Ini adalah lini masa, jadi posisi kita itu ada di bulan April. Ini ada bulan Maret sampai April itu pendaftaran dan seleksi mahasiswa. Nah, ini mulai dari Januari Februari gitu ya, pendaftaran dan pengumuman PT penerima. Jadi kemarin itu juga sempat ditawarkan di grup PIC itu PT penerima gitu ya, siapa yang mau menjadi PT penerima. Nah, kemudian Januari, Februari, Maret, April
ini seleksi, kemudian Mei survei kebenekaan mahasiswa. Jadi nanti kalau tidak salah itu sekitar tanggal 2 Mei itu batas akhir dari pendaftaran PMN ini. Cuman kembali kepada bagaimana kota di masing-masing PT. Jadi nanti teman-teman yang memang tertarik untuk mengikuti PMM 3 ini segera untuk login, untuk membuat akun dan login di akun PMM Kampus Merdeka. Nah, kemudian Juni pengumuman mahasiswa, Juni Juli itu administrasi mahasiswa, itu nanti dari aspek tiket gitu ya, tempat tinggal mereka di mana, ada pemetaan nanti agak cukup lama nanti di sekitaran sini. Nah, kemudian Juli Agustus itu persiapan dan pembekalan mahasiswa karena sudah mulai perkuliahan. Jadi memang kalau kemarin itu pengalaman di PMM 2 bahkan awal September itu masih ada proses pemberangkatan mahasiswa kita. Gitu. Jadi memang pemberangkatan tidak serempak karena tergantung dari masing-masing PT penerima kapan mereka memulai perkuliahan. Nah, kemudian Agustus sampai bulan Maret 2024 sampai PMM, Januari Maret lapor akhir PMM. Karena memang tergantung ini Bu ya, tergantung siklus dari PT penerima itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai kemarin itu saja mahasiswa kita itu ketika sudah ada bayar UKT segala macam, mereka itu masih belum keluar nilai gitu. Nah, ini juga kemarin itu banyak pertanyaan masuk ke saya bagaimana mengkondisikan terkait dengan itu. Nah, ini untuk mahasiswanya gitu ya. Pertama yang harus juga dilakukan oleh mahasiswa itu mengenal PT penerima di laman PMM dan konsultasi dengan PT pengirim gitu ya atau di kita. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu ke mahasiswa. Siapa yang sudah sukses mendaftar? Coba raise hand. Di antara sekitar 50-an mahasiswa, ada yang sudah sukses? Ada, Bu. Ada. Oke, coba di raise hand biar Ibu bisa lihat berapa jumlah mahasiswa yang hadir di sini yang sudah sukses masuk, karena kemarin itu Ibu PIC juga harusnya mendaftar gitu. Nah, cuman kita beberapa kali mau daftar itu down sistemnya. Nah, karena mahasiswa itu banyak sekali pada masa-masa ini masuk gitu ya. Jadi memang kita agak susah pada waktu itu. Sehingga memang kita menggunakan Telegram, buat Telegram itu juga bermasalah seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau mahasiswa bagaimana. Oke, ada 3 orang. Ada lagi yang lain? Sudah 4. Oke. Nah, oke. Terima kasih ya. Dan nanti bagi yang lain karena di grup itu sudah ada grupnya kita, bisa saling itu sharing gitu ya terkait dengan bagaimana daftarnya gitu ya, karena persyaratan juga cukup banyak persyaratannya. Kemudian saya lanjut ke, nah jadi yang empat orang tadi, saya balik lagi deh, yang 4 orang tadi itu apakah sudah konsultasi ke prodi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah konsultasi mata kuliah juga dengan prodi, dosen PA-nya atau prodinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, jadi memang yang tahapan pertama itu sangat penting sekali gitu ya. Jangan sampai kita kemudian pergi begitu saja atau daftar tapi kita kemudian tidak berkonsultasi dengan dosen PA kita misalnya atau prodi gitu ya. Karena kalau itu kemudian dilakukan, itu akan sulit sekali bagi prodi gitu. Akan sulit bagi prodi untuk bisa mengkonversi atau memberikan arahan nantinya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengenal PT penerima,
kemudian mempersiapkan syarat dokumen pendaftaran, nanti itu ada. Jadi yang sudah login di sana itu ada dokumen pribadi itu apa saja, kemudian secara administratif untuk bisa masuk dalam PMM juga ada seperti itu. Nanti semua di-upload di laman tersebut. Kemudian mengisi dan melengkapi syarat pendaftaran di laman PMM dan survei kebinekaan awal, kemudian memantau proses seleksi dan wajib konfirmasi keikutsertaan, melaksanakan PMM ini sudah dipantau semua, sudah ada, nanti akan ada SK. Jadi nanti panitia pusat itu akan mengeluarkan SK mahasiswa yang diterima, gitu ya. Mahasiswa yang diterima ada. Jadi kalau PMM 2 itu pengalamannya ada satu mahasiswa kita yang gagal, gitu ya, gagal masuk. Dia sempat komplain juga, gitu. Saya coba untuk tanyakan lewat email juga tidak direspon oleh panitia. Nah, jadi memang nanti ada proses seleksi itu memang harus dipantau terus, gitu ya. Nanti kalau ada SK yang akan dikeluarkan oleh panitia, berarti itu adalah pernyataan resmi, gitu, surat resmi dari panitia pelaksanaan. Kemudian setelah persiapan administratif, kemudian ada pembekalan, ya. Nanti kalau tidak salah itu juga proses pembekalannya secara nasional, gitu ya, pembekalan itu. Jadi tidak misalnya kalau PIC ini posisinya hanya sebagai menghubungkan, narah hubung saja. Ya, narah hubung saja ke PT penerima, kemudian memastikan dengan PIC PT penerima bagaimana mahasiswa seperti itu. Nah, sehingga nanti ke pembekalan nanti akan secara nasional. Kemudian berangkat ke PT penerima. Nah, dalam pemberangkatan ini mulai dari tiket, kemudian tiket dan lain-lain, gitu ya. Pemberangkatan itu bahkan ada penjemputan biasanya di bandara itu dilakukan, gitu, oleh PT penerima. Dan untuk tiket itu kan dari pemerintah ya, akan memberikan tiket PP kepada peserta. Kemudian melaksanakan PMM. Nah, pelaksanaan PMM ini ada perkuliahan reguler, gitu ya, dan nanti ada skemanya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan perkuliahannya. Selain itu, di pelaksanaan PMM itu nanti ada perkuliahan reguler dan kemudian ada aktivitas modul Nusantara, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kuliah. Tadi dikatakan bahwa PMM ini sekitar 20 SKS, 20 SKS-nya itu 16 SKS perkuliahan, 4 SKS itu membuat modul. Nah, membuat modul ini nanti akan didampingi oleh dosen modul Nusantara, gitu, di PT penerima. Oke, nanti mendapat sertifikat dan pengakuan SKS di PT pengirim. Nah, sorry, saya salah ininya. Oke nih. Kemudian tertib administrasi menyusun laporan bulanan dan mengisi midpoint survei. Nah, nanti ada tugasnya juga adalah menyusun laporan bulanan. Nah, setelah semua selesai dan lain-lain, mobilisasi kepulangan. Nah, ini adalah ininya skema aktivitas nantinya yang akan dilalui oleh mahasiswa yang mengambil program PMM ini. Nah, ini terkait tentang program. Jadi kalau kemarin itu PMM 2, kalau saya tidak salah gitu ya, PMM 2 itu adalah program pertama kita ikut dari UPR. Kita mengirim mahasiswa. Jadi ada sekitar 30 mahasiswa yang kita kirimkan ke beberapa universitas ya di Indonesia. Karena memang persyaratannya ini adalah kalian kuliah di luar pulau, gitu ya. Kuliahnya di luar pulau. Nggak bisa nanti ngambilnya di UNLAM misalnya, atau ngambilnya di Lambung Mangkurat lagi, di Universitas Mulai Warman misalnya, kan harus di luar pulau. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka, program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Nah, ini tentang program Mahasiswa Merdeka. Ini ada 6 elemen yang kemudian 6 elemen utama PMM 2023. Pertama, pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster atau antar pulau. Jadi, kemudian mekanisme pertukaran akademik ke akademik dan vokasi ke vokasi. Ini sepertinya baru ini ya, untuk vokasi dibuka gitu. Eksplorasi persatuan dalam keberagaman melalui modul Nusantara yang seperti saya jelaskan itu 4 SKS gitu ya. 4 SKS modul Nusantaranya. Kemudian pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Memungkinkan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS dan sebaliknya, ya. Kemudian diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Nah, jadi kalau nanti karena ini daftarnya di semester genap, berarti kan kalau mahasiswa di semester 2 gitu ya, jangan khawatir karena nanti di semester depan juga kuliahnya, berarti kan semester depan aja semester 3 gitu ya. Jadi bisa diambil sebagai perkuliahan gitu ya. Ikut program ini. Ini sebarannya. Ini modul Nusantara ya. Modul Nusantara adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang. Nah, ini adalah modul Nusantara. Ya. Kebinekaan 8 kali, inspirasi 2 kali, refleksi 5 kali, kontribusi sosial 1 kali. Biasanya yang saya baca di laporan kegiatan mahasiswa modul Nusantara itu ya mereka kemana-mana gitu ya. Ya intinya adalah bagaimana kemudian melihat keanekaragaman kita gitu ya di Indonesia. Ini 4 jenis modul Nusantara, ini gambar umum saja gitu ya. Ini kebinekaan, eksplorasi lokasi budaya, museum, rumah ibadah, dan lain-lain. 8 kali aktivitas, kemudian inspirasi, itu contohnya budayawan, atlet berprestasi, kepala daerah, pengusaha, figur-figur sukses, dan lain-lain. Jadi nanti akan kemana-mana gitu ya kunjungannya. Kemudian refleksi, sharing kelompok, refleksi, renungan, itu 5 kali aktivitas. Kemudian kontribusi sosial, ada bakti sosial, pentas budaya, dan lain-lain. Ini 1 kali aktivitas. Ini kewajiban mahasiswa dan skema SKS. Gitu ya. Kewajiban mahasiswa, yang pertama mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT penerima. Gitu ya. Jadi memang yang harus di modal pertama yang dimiliki mahasiswa itu adalah yakin nggak mau ikut program, gitu ya. Kalau memang yakin dan berkomitmen, ayo. Tapi kalau cuma ikut-ikutan teman misalnya, gitu ya, dan tidak selalu berteman itu, kemudian nanti diterima, tiba-tiba saya diterima, yang lain enggak misalnya, tiba-tiba mundur lagi, gitu ya. Gara-gara teman misalnya. Nah, jadi memang modal utama yang harus dimiliki itu adalah kemauan, yakin gitu ya bahwa saya mau komitmen nih, mau ikut gitu. Jangan sampai ketika sudah lolos gitu ya, kemudian diterima, ada perkuliahan, tiba-tiba nggak siap gitu ya, atau kemudian bolong-bolong kuliahnya. Nah, bisa nggak lulus lah segala macam. Itu kan jangan sampai seperti itu, karena ini sudah komitmen gitu ya. Kita membawa nama kita dan membawa nama perguruan tinggi kita gitu. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran mata kuliah dan juga modul Nusantara sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen. Ya, maka modul Nusantara itu tidak juga perlu perjuangan gitu ya. Mungkin di sela-sela waktu istirahat harusnya istirahat gitu ya, tapi ada kegiatan. Ini kemudian menjadi tadi yang saya katakan komitmen untuk mengikuti kegiatan PMM ini. Kemudian yang ketiga, menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu. Nah, ini juga ya, jadi tidak cuma sekedar nanti kan dapat uang jajan di sana, enggak gitu ya. Karena Anda juga wajib buat laporan gitu. Nah, kemudian yang keempat, memberikan informasi atau keterangan yang benar, ya, administrasinya dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, menaati moral kesusilaan dan toleransi terhadap perbedaan sara serta tidak terlibat pengabaian, kekerasan, perundungan atau intimidasi. Jadi jaga sikap gitu ya, karena kita jadi duta
duta UPR di kampus yang kita datang ke sana. Sehingga jangan sampai kemudian kita malah mencoreng nama UPR gitu ya dengan aktivitas yang salah seperti itu. Kemudian yang keenam, menjalankan tugas dan kegiatan program. Ketujuh, mengikuti program sampai masa program berakhir. Kedelapan, mengikuti ketentuan program dan atau peraturan perundang-undangan. Nah, adapun skema pengambilan SKS itu ada dua. Skema pertama, ini mungkin saya berharap nanti Prodi juga bisa ini ya, bisa sama-sama sharing gitu ya terkait dengan ini ada dua. Karena dua ini di kita juga di Prodi, kemudian juga sangat berperan penting di sini. Yang pertama itu adalah opsi yang diutamakan, mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh PT penerima. Gitu. Ya, jadi misalnya Anda sudah klik PT-nya apa, kemudian diklik kembali itu semua daftar mata kuliahnya. Nah, diutamakan itu ambil semua mata kuliah sampai 20 SKS. Berarti kalau 20 SKS, 16 SKS itu diambil perkuliahan. Karena sisanya kan 4 SKS untuk modul ya. Jadi hanya sampai 16 SKS saja. Silahkan mengambil SKS di luar prodi kita. Misal kalau saya jurusan administrasi negara, misalnya saya ngambil mata kuliah, di jurusan administrasi negara saya sudah ngambil semua mata kuliah ini, saya bisa ngambilnya 2. Ternyata di mata kuliah yang di jurusan prodi yang lain, misalnya di fakultas ekonomi, prodi apa gitu ya, nanti ternyata ada mata kuliah yang ternyata itu bisa saya ambil gitu. Nah, jadi diutamakan kita mengambil 20 SKS itu di tempat PT penerima gitu. Nah, nantinya tolong dikomunikasikan dengan prodi. Kalau kita mengambil di prodi yang berbeda gitu ya, nanti bagaimana masukan dari prodi segala macam, bahkan mata kuliahnya gitu ya, itu harus dikonsultasikan. Yang kedua, skema yang kedua, mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan PT penerima itu paling sedikit 14 SKS dan mata kuliah di PT pengirim hingga 6 SKS dilakukan secara daring dan tanpa praktikum. Nah, ini ke prodi gitu ya, ke prodi bahwa ini ada ketentuan dalam skema 2 ini, ternyata ada mahasiswa kita yang lulus seleksi PMM dan di sana itu hanya ada 14 SKS yang bisa mengcover perkuliahan mereka gitu ya. Berarti kan ada 10 SKS, yang 4 SKS-nya kan modul Nusantara. Berarti kemudian kita itu harus menyiapkan gitu ya, menyiapkan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bisa kuliah juga di kita supaya mereka tidak kehilangan 6 SKS itu. Nah, ketentuannya adalah dilakukan secara daring. Gitu. Itu ketentuannya untuk skema 2 ini. Gitu. Ini memang agak ribet gitu ya. Nanti izin Bu Sri, izin sebentar ya Bu Sri. Iya, Pak. Sebelum saya ingin pamit dulu, hanya saya ingin mempertegas ini ya bagi adik-adik mahasiswa dan bagi Bapak Ibu Kaprodi. Jadi disinilah kuncinya tadi program itu. Jadi program dijalankan tapi harus diakui. Nah, pengakuan ini yang diharapkan adalah 20 SKS. Nah, skema yang pertama itu 20 SKS diambil oleh mahasiswa pada program studi yang menjadi tujuan, pada perguruan tinggi yang menjadi tujuan. Nah, program perguruan tinggi yang menjadi tujuan ini itu tidak harus prodi yang sejenis, tapi bisa mengambil mata kuliah pada perguruan tinggi tujuan pada prodi yang tidak sejenis. Gitu. Artinya misalnya saya ambil 10 SKS pada prodi, saya prodi agribisnis misalnya, saya ambil 10 SKS di prodi agribisnis, kemudian karena modul tadi 6 berarti 4 SKS yang bisa saya ambil mata kuliah di perguruan tinggi penerima pada program studi yang berbeda untuk mendapat kompetensi tambahan. Nah, pengakuan ini itu harus bisa diekuivalensikan, dikonversikan nanti oleh program studi ketika adik-adik akan pulang, karena adik-adik pulang nanti
itu akan diberi KHS nanti. KHS. Nah, KHS itulah yang menjadi dasar ekuivalensi dan konversi untuk program studi asalnya, program studi asal di Universitas Palangkaraya. Nah, sehingga jangan nanti adik-adik pulang ternyata tidak bisa diekuivalensi dan konversi. Nah, makanya menurut Ibu Sri tadi itu benar, sebelum mengambil mata kuliah, kalau diterima ya Bu Sri, kalau sudah diterima kan baru milih mata kuliah. Nah, kalau sudah milih mata kuliah, tolong ini adik-adik benar-benar clear dengan prodi. Clear dengan prodi. Nanti kecewa Anda diakui, gitu kan? Harus clear dengan prodi. Nah, skema yang kedua ini itu karena adik-adik akan kuliah di luar pulau, artinya tidak di UPR, maka 6 SKS-nya itu harus prodi memberi kuliah secara daring, kan itu ceritanya nih. Karena nanti adik-adik berangkat ke Unmul misalnya. Nah, adik-adik kan standby di Unmul. Nah, tapi hanya skemanya 14 SKS di sana. Nah, 6 SKS-nya itu untuk 20 totalnya, maka prodi menyediakan 6 SKS yang diajarkan secara daring. Secara daring untuk mata kuliah di prodi asal. Nah, seperti itu adik-adik, sehingga adik-adik berangkat ke tempat orang itu, pulangnya itu happy lah. Itu maksudnya. Bahwa adik-adik punya pengalaman baru, kemudian bisa berteman dengan mahasiswa lain, makanya ada tadi modul ke Nusantara tadi, artinya pengalaman adik-adik itu nanti dituangkan dalam modul, tapi modul tadi itu tidak sia-sia karena ada SKS-nya juga. Nah, pengakuannya itu yang harus bisa dimaknai oleh prodi. Jadi sebenarnya adik-adik di sana sudah ada biaya nanti tentunya oleh pemerintah, cuma 8 hal ini harus diikuti ya adik-adik. Jadi jangan seperti kata Ibu Sri tadi, benar-benar ini adalah niat dulu. Kalau niatnya serius gitu ya, jangan karena pengen tapi serius. Karena adik-adik, saya juga enggak, kalau adik-adik mengikuti transfer kreditnya, itu sama aja kuliah seperti biasa, cuma tempat kuliahnya yang berbeda. Kalau adik-adik tidak lulus bisa jadi, gitu kan? Jadi bisa saja mata kuliah yang diambil tadi itu bisa enggak lulus. Kalau tidak serius ya. Tapi kalau serius saya yakin luluslah semua. Karena ini kan program pemerintah, hanya saja memang harus diikuti. Contohnya saja misalnya di sini ya, adik-adik mengikuti kuliah, kemudian adik-adik nanti akan mengisi logbook harian atau apapun untuk melaporkan aktivitasnya. Kemudian pada akhir masa studi, adik-adik dituntut membuat laporan. Laporan ini output dari kegiatan dari program Merdeka ini, pertukaran mahasiswa Merdeka ini, tapi pengakuan utamanya ada di SKS-nya. Dan ini sudah siap, PDDikti pun sudah siap sebenarnya mengakui ini. Untuk adik-adik nanti jangan khawatir, setelah ini adik-adik dapat, lalu program mata kuliah dikonsultasikan ke prodi, nanti di KRS-nya, depannya, KRS pada semester 3 akan masuk dalam KRS mata kuliah itu. Nah, setelah adik-adik pulang, misalnya semester depan mengikutinya pulang, nanti bawa KHS dari perguruan tinggi itu. Nah, KHS itulah yang nanti akan dikonversikan oleh prodi ke dalam kurikulum prodi. Itu, ke dalam kurikulum prodi asal. Jadi ketika memilih mata kuliah di prodi tujuan, itu tidak harus persis sama mata kuliah sebenarnya. Tapi CPL-nya, nah itu sekali lagi saya bilang, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang ingin didapat. Karena kuliah itu bukan tujuan mata kuliah yang dicari, tapi capaiannya apa. Nah ini saya kira memang butuh, satu, dari sisi mahasiswa butuh komitmen untuk serius ikut kegiatan ini. Nah, untuk program studi butuh komitmen juga untuk bisa mengakui
20 SKS ini. Ketika semua punya komitmen baik mahasiswa maupun prodi, maka saya yakin program ini bisa sangat diminati oleh semua kita. Dan kami sebagai PIASI, tadi Bu Sri bilang, itu tidak bisa gitu. Kami hanya memfasilitasi saja. Tapi intervensi ke dalam kurikulum itu tetap menjadi ranah program studi dan mahasiswa. Demikian Bu Sri, Bu Sus, adik-adik semua, dan teman-teman ketua pimpinan program studi, bisa saya sampaikan dan saya mohon pamit ya. Terima kasih semua. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ketua LPPN. sedikit koreksi, sebenarnya pemilihan mata kuliah itu di awal dilakukan. Oh, malah di awal ya? Jadi Berarti harus segera ini. Harus segera. Ya. Nanti kan menyeleksi mereka itu dari prodi dan mata kuliah yang mereka ambil. Tidak salah, satu mata kuliah itu sekitar 20 orang kapasitas. Oh iya. Berarti harus sebelum mereka selesai proses, berarti memang mata kuliahnya harus segera dipikirkan ya. Oke ya. Karena di laman itu sudah disediakan jumlah mata kuliah yang mereka tawarkan, meskipun itu memang harus dicek terus, Pak, dicek terus oleh mahasiswa. Jangan-jangan ada penambahan, ada yang hilang mata kuliahnya gitu. Iya, tidak dinamika lah untuk mata kuliah itu. Jadi harus aktif memantau lagi ya. Betul. Ya, makasih Bu Sri ya. Terima kasih Pak. Monggo Bu Sri, silahkan dilanjut. Nah, jadi memang sebagaimana ditekankan oleh Bapak Ketua LP3MP bahwa memang dalam skema 2 ini adalah ranah dari prodi gitu ya, untuk memfasilitasi mahasiswa kita yang ternyata di PT PT penerima mata kuliah yang mereka mau tempuh itu ternyata tidak ada. Jangan sampai kemudian mahasiswa kita itu mengulang mata kuliah yang sudah mereka ambil di kita, itu kemudian mereka ambil supaya memenuhi 20 SKS. Kasihan nanti mahasiswa, malah merugikan mahasiswa kalau seperti itu. Nah, sehingga memang nantinya jatuhnya ke prodi yang kemudian memfasilitasi. Nah, selanjutnya adalah apa yang kemudian menjadi manfaat yang diperoleh mahasiswa. Nah, di sini pertama pengalaman baru, kemudian kedua ada menjalin pertemanan, misalnya ada istiadat, kemudian ketiga mengembangkan soft skill, ada kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kepekaan sosial. Kemudian yang keempat, kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Kelima ini memperoleh nilai hasil mengapa kredit mata kuliah dari PT pengirim hingga kurang lebih 20 SKS. Jadi nanti kalau kita ini mendaftar di PT penerima gitu ya, kita tercatat dalam 1 semester itu sebagai mahasiswa mereka. Kita bisa akses akun mereka di sana gitu ya, dan kita tercatat. Kita semua fasilitas maksudnya fasilitas informasi gitu ya yang mereka juga kembangkan di PT penerima itu. Jadi kalau kita bisa mengklaim, oh saya pernah belajar di UNES misalnya atau di mana gitu ya, itu bisa gitu ya, karena memang kita tercatat sebagai mahasiswa mereka di sana pada semester itu. Nah, kemudian keenam, mendapatkan sertifikat nasional dari Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek. Nah, ini yang juga benefit selanjutnya ya, mendapatkan sertifikat nasional gitu. Jadi kan nantinya sangat besar nanti untuk surat pendamping ijazah gitu ya. Nanti kalau kalian lulus ada surat pendamping ijazah, nah kalian sudah mendapatkan satu sertifikat ini gitu ya, untuk bisa kompetensi apa yang sudah kalian dapat. Nah, kemudian ketujuh, bantuan pembiayaan penuh 1 semester. Ya, ini juga benefitnya. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah, wajib memberikan informasi tersebut pada saat pendaftaran. Jadi misalnya kalau sudah dapat KIP gitu ya, ya harusnya diinformasikan. Gitu. Karena biasanya kalau pengalaman mahasiswa PMM 2 kemarin, KIP, kalau yang dapat KIP, maka pemerintah membantu sekitar 500 per bulan
kalau mandiri, ya, tidak mendapatkan beasiswa dari manapun, itu sekitar 1,5 atau 1,4 juta, 1,4 juta. Ya, untuk biaya hidup di sana, biaya kos dan lain-lain. Tapi ada beberapa PT penerima itu sebelum mereka dapatkan sudah tampung dulu, gitu ya, di tempat asrama mereka, mahasiswa itu. Ya, dana bantuan hidup 1 semester, kemudian transportasi, tiket berangkat dan pulang, asuransi BPJS Kesehatan. Ini bagi yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Kalau yang sudah punya BPJS gimana? Ya udah di situ gitu. Tapi kalau yang nggak aktif gimana? Diaktifkan dulu. Ya. Itu persyaratannya. Syarat dan dokumen pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa aktif. Kedua IPK 2,8. Ya, skala 4. Kemudian warga negara Indonesia, vaksin COVID-19. Nah, ini juga kemarin ada yang bertanya ke saya, Ibu, di sini susah dapat vaksin gitu ya. Nah, ternyata saya tanyakan gitu ke panitia, gimana nih, kan nggak ada. Nggak bisa, itu persyaratan. Nah, jadi yang belum vaksin segera vaksin gitu ya. Bagi yang belum lengkap sampai mereka tuh ngejarnya booster gitu ya. Itu harus dilengkapi seperti itu. Kemudian SPTJM, ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak mahasiswa sesuai template, nanti ada template-nya. Kemudian sehat jasmani, gitu ya. Jadi kalau ada sakit-sakit agak berat, mungkin bisa dipertimbangkan, gitu ya. Tapi kalau sakit-sakit mah aja, misalnya atau sakit malas, nah itu tuh bisa disembuhkan, gitu ya. Kemudian tadi asuransi kesehatan, rekening bank, ya, rekening BRI atau BSI. Nanti silakan di-scan. Kemudian nih ada SPTJM-nya, saya pikir ini sudah bisa dilihat nanti ya di laman ininya, di laman LPPM-nya. Oke. Nah, jadi kalau PMM itu punya slogan bertukar sementara, bermakna selamanya, gitu ya. Nah, Ibu, saya ingin tambah 1 sesi, saya minta izin. Saya ada mahasiswa kita alumni PMM 2 yang saya undang di sini, namanya Ayu Nursari Mulia. Saya minta izin Bu ya, nambah sedikit. Ya, silakan. Oke, Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah suara saya terdengar Ibu? Ya, kalau dideketin ininya terdengar. Iya, ya, inggih. Nanti saya minta sesi Ayu ini untuk sedikit menjelaskan untuk login-nya gitu ya, Oh, Ayu. bisa Bu. Tapi sebelumnya saya mau sesi ini dulu, kesannya selama mengikuti PMM 2 itu gimana? Baik Ibu. Selama kesan mengikuti program pertukaran mahasiswa tahun kemarin itu banyak sekali pengalaman yang dapat saya ambil, terutama bahwa kan saya itu sebelumnya Mohon izin Mbak Ayu, iya, disampaikan dulu dari program studi mana? oh ya, inggih, maaf Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunusari Mulia, saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada pertukaran mahasiswa 2 yang kemarin, saya mengikuti program pertukaran di Universitas Veteran Jawa Timur. Selama di Universitas Veteran Jawa Timur, di sana kami kurang lebih hampir 250 mahasiswa pertukaran yang dibagi dalam beberapa kelompok modul Nusantara. Nah, dalam kelompok tersebut kurang lebih satu kelompok itu 20 orang. Nah, berdasarkan sesuai yang dijelaskan Ibu Sri tadi, bahwa dalam modul Nusantara itu ada kegiatan mulai dari kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Nah, pengalaman kesan saya selama mengikuti program pertukaran mahasiswa di sana, saya banyak sekali belajar mengenai budaya, bukan hanya budaya di Universitas Veteran Jawa Timur, yaitu di daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya, tetapi saya juga belajar bagaimana budaya bahasa dari teman-teman program pertukaran mahasiswa yang dari Pulau
dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga di sana saya juga belajar mengenai bagaimana mekanisme pembelajaran khususnya prodi saya Ilmu Administrasi Negara di Universitas Veteran Jawa Timur, yang dimana saya mengetahui bahwa di jurusan sana mereka sudah terakreditasi internasional. Jadi saya dapat melakukan perbandingan bagaimana jurusan di Ilmu Administrasi Negara di kampus saya sendiri. Selain itu juga selama pertukaran saya kan mengikuti program modul Nusantara, yaitu Kebinekaan, Refleksi, Inspirasi, dan Kontribusi Sosial. Pada kemarin, kontribusi sosial itu yang dilaksanakan 1 kali, yang dimana kami melakukan kontribusi sosial di daerah Malang Timur, yaitu kecamatan terpencil di desa tersebut. Jadi kami melakukan kegiatan belajar bersama, sharing bersama dengan suatu yayasan di daerah sana. Jadi suatu pengalaman bagi saya untuk bisa mengenal daerah terpencil, khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur. Itu, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ayu. Tadi saya terpikir untuk apakah kita ke proses login-nya Ibu, atau saya pikir apakah emang mungkin mudah aja ya mahasiswa itu bisa login di web PMM-nya itu, atau perlu ada? Sebentar Bu Sri ya, mungkin karena ini masih banyak, mungkin adik-adik juga, mungkin Kaprodi juga pengen mendengarkan, mungkin dikasih, atau mungkin ada yang ditanyakan dari Kaprodi, karena ini tulang punggungnya adalah Kaprodi, termasuk perhitungan SKS dan lain sebagainya itu Kaprodi. Saya rasa itu perlu kalau misalnya nanti ada diskusi yang terkait dengan itu Bu Sri, pengalaman-pengalaman yang tahun kemarin itu seperti apa. Contohnya tadi saya sempat melihat PPT itu IPK-nya 2,8 persyaratannya. Sementara SKS-nya itu 20. Apakah 20 itu mutlak, atau karena persyaratannya 2,8, apakah nanti bisa dikonversi lebih dari 20? Itu mungkin nanti juga akan kita tuangkan dalam SOP. Jadi sehingga kita kadang-kadang di program studi saya sendiri untuk menyamakan SKS atau mengkonversi SKS yang menjadi 20 itu agak kesulitan. Tetapi kalau ada ring 20, karena 2,8 itu kan mungkin ringnya 20 sampai 22 misalnya. Karena kan kalau IP 2,8 kan bisa ngambil maksimum 22 ya. 22 atau 3, saya nggak, nanti dicek lagi, mungkin seperti itu. Sehingga kemarin pada saat kami mengikut sertakan, walaupun tidak PMM ya, mengikut sertakan mahasiswa untuk belajar keluar kampus, itu kendalanya. Dan itu yang menjadi polemik Mbak Sri pada saat di prodi itu, antara dosen yang satu dengan dosen yang lain punya versi yang berbeda. Sehingga disinilah mumpung ada Kaprodi, mungkin disepakati, disamakan, mungkin itu Mbak Sri ya. Salah satu contoh yang masih belum tuntas sampai dengan sekarang. Ya, terima kasih. Boleh saja monggo kalau mau sesi diskusi atau tadi mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Ibu. Memang perlu nanti untuk LP3MP nanti punya berdiskusi memperjelas masalah konversi segala macam tadi. Oke, mungkin sedikit ya, saya minta sesi sedikit lagi untuk bisa memberikan gambaran loginnya, lamannya nanti Ayu ya, bisa melihat, nanti adik-adik bisa melihat gitu langsung namanya seperti apa. Silakan Ayu. Izin Bu, belum bisa share screen karena hanya bisa host. Ya, saya minta host dari LP3MP untuk bisa. Oh, udah bisa Ibu, udah bisa. Silakan. Ini nggak terlalu lama ya? Iya. Nah, udah kelihatan Ibu? Masih hitam.
Ya, Udah, oke, udah. Oke. Ini kan tampilan dari website dari program PMM. Nah, di sini teman-teman kan udah ngisi yang pertama yaitu data mahasiswa. Selain itu udah mengunggah berkas. Oke, bentar. Nah, data mahasiswa udah mengunggah berkas sesuai syarat apa aja yang diminta oleh para program PMM. Terus kan udah ada pilihan program perguruan tingginya. Di program perguruan tinggi ini kan kita bisa dipilih yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Kemarin itu saya UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Jember dan saya lolos di pilihan pertama. Nah, setelah kita tuh memilih dari perguruan tinggi yang mau kita pilih, yaitu kan kita mempertimbangkan seperti yang Ibu Sri bilang tadi bahwa kita harus mempertimbangkan mulai dari mata kuliahnya, kuotanya juga itu perlu dipertimbangkan. Nah, nanti kalau kalian udah terpilih menjadi calon dari program pertukaran tinggi ini, kan sehabis memilih pilihan perguruan tinggi, nanti akan selanjutnya itu kan ada diinfokan dari program PMM akan adanya survei kebinekaan. Nah, teman-teman itu akan mengikuti survei kebinekaan yang diinformasikan melalui email website teman-teman. Nah, setelah kalian mengisi survei kebinekaan, nanti akan ada info pengumuman. Nah, info pengumumannya ini nanti teman-teman bisa cek langsung di website program PMM. Nah, di website program PMM itu nanti setelah kalian login, kalian langsung diinfokan bahwa kalian itu lolos dinyatakan di perguruan tinggi mana sesuai pilihan kalian. Nah, setelah lolos baru nanti konfirmasi lanjut PMM. Konfirmasi ini itu apakah kalian tetap lanjut atau enggak. Nah, konfirmasi ini juga terkait dari nomor rekening, BPJS, serta tiket keberangkatan lokasi mana yang nanti kalian ingin berangkat. Nah, kemarin itu saya lokasi keberangkatannya itu disesuaikan dari lokasi perguruan tinggi asal, yaitu melalui Bandara Cikriwut. Nah, setelah konfirmasi mahasiswa, nanti kalian juga lanjut mengisi data keberangkatan. Nah, dari data keberangkatan ini, kalian langsung dapat info kalian itu kloter mana, bandara tujuan kalian itu nanti kemana, dan tentang jadwal penerbangan. Nah, ini untuk tiketnya itu nanti akan dikirim melalui email mahasiswa masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian itu nanti tujuannya misalnya nih, kayak kan saya kemarin itu Universitas Veteran Jawa Timur, saya itu ada 5 orang. Jadi kami itu satu tiketnya itu satu booking. Jadi tiketnya itu sama yang dikirim ke 5 mahasiswa itu. Jadi kami 5 mahasiswa itu berangkat sama-sama satu pesawat yang sama gitu. Udah Ibu, itu untuk data dari program PMM. Oh ya, selain itu juga kalian perlu buat akun dari website mahasiswa, website yang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu nanti buat kalian tracking mengenai kegiatan kalian. Di situ juga berisi template laporan bulanan serta tracking mengenai pencairan dana. Itu Bu, data-data beberapa untuk program pertukaran mahasiswa. Oke, terima kasih Ayu. Sudah cukup ini ya, jelas ya tadi step by step-nya. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sri. Penjelasan yang cukup memberikan ilmu buat kita bersama ya. Silakan Bapak, Ibu, atau adik-adik yang masih kurang jelas, mungkin kita diskusi saja, santai saja, biar nanti harapan kami UPR semoga tahun ini meningkat. Kalau tahun kemarin 30, harapan kami lebih dari itu, gitu. Bahkan mungkin bisa 2 kali lipat harapan kami dengan datangnya Bapak Ibu Kaprodi yang ada di sini. Baiklah, silakan kalau mau ada yang dipertanyakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Mbak siapa?
Ini sama Ruth Francisca. Ya. Jadi gini Bu, kalau setahu saya ada kayak dikasih tahu kalau misalnya mengikuti pertukaran pelajar ini bisa memperlambat kelulusan nanti Bu. Apakah itu emang benar Bu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Sri, pengalaman kemarin apakah memperlambat? Sebetulnya sih kalau menurut pandangan saya ya, asal mata kuliah yang diusulkan yang dipilih itu dikonsultasikan dengan Kaprodi, bahkan juga dengan pembimbing akademiknya, saya rasa itu semua akan diakui. Kalau semua diakui ya tentunya tidak akan memperlambat dong, gitu. Mungkin Bu Sri yang sebagai PLC di situ, monggo Bu Sri, silakan. Jadi pengalaman kemarin mahasiswanya agak gampang gitu ya pengalamannya. Bu, kami kan harusnya bisa ngambil 24, tapi di sini 20 gitu. Terus gimana? Nah, jadi karena memang buku panduan itu 20 SKS. Ya kami serahkan kepada ke PIC PT penerima kata kami. Coba ditanya di sana. Bagaimana jika mata kuliah mereka itu yang lebihnya mereka bisa ambil di sini gitu. Bagaimana? Terus di prodi juga harus dipastikan mau apa enggak gitu. Nah, kemudian ketika ditanya ke PIC PT penerima, ada yang tetap kekeh 20 SKS nggak bisa ditambah lagi. Kemudian ada yang kedua itu silahkan gitu ya kalau kalian tuh mampu gitu. Nah, tapi memang skema 20 SKS itu sebenarnya lebih kepada batas kemampuan karena kegiatan MBKM itu memang salah satunya menurut Nusantara gitu ya, itu agak cukup berat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, kalau berlebih itu kan berarti ngambilnya itu di PT pengirim kita gitu ya. Yang mengirim ini prodi mau apa enggak gitu ya. Satu mata kuliah itu khusus untuk mahasiswa yang yang di luar yang sedang kuliah di sana seperti itu. Nah, jadi kalau menurut buku panduan 20 SKS, tetapi pada faktanya kemarin itu PIC di sana itu mempersilahkan untuk mahasiswa bisa mengambil lebih dari 20 SKS. Nah, selebihnya saya mengambil secara umum saja terkait dengan MBKM. Apakah memperlambat atau tidak? Pertama bahwa MBKM itu bisa memperlama, itu tergantung dari mahasiswanya, gitu ya. Karena sebenarnya ada proses kemudahan yang dilakukan, yang diberikan itu berkegiatannya itu kan sebenarnya sama aja dengan kuliah, gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang harus gara-gara ini kemudian saya jadi molor nih kuliahnya, ini nggak seperti itu, ya. Jadi kembali kepada orangnya. Kemudian yang kedua, faktanya karena memang tergantung dari orangnya yang kami lihat gitu ya. Jadi ada mahasiswa kami itu yang ternyata bisa lulus gitu 3,6 tahun kuliahnya karena dia mengikuti program pejuang muda pada waktu itu. Nah, jadi dua kondisi ini tergantung kemudian kita melihatnya dari sisi mana gitu ya, dari sudut pandang yang mana. Mungkin seperti itu Bu, kalau dari pendapat saya dan pengalaman mahasiswa saya. Ya, terima kasih Bu Sri. Itu masih ada lagi, silahkan Mbak Maunah ya. Mulai dari ujung aja Mbak Maunah, silahkan kalau mau ada yang disampaikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Mauna dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Mau izin bertanya Bu, misalnya kita itu memilih universitas yang menyediakan jurusan Ilmu Administrasi Negara, apakah itu mata kuliahnya memang dikonversi seperti di PT pengirim? Karena kita kan mengambil sama tidak lintas jurusan. Begitu Bu, apakah memang bisa terkonversi seperti di PT maksudnya kan bila saya mengambil di universitas itu memang jurusan yang saya miliki yaitu ilmu administrasi negara, apakah akan ada kesulitan dalam mengkonversi mata kuliahnya?
Oh, oke. Maksudnya itu di perguruan tinggi yang di sana mata kuliahnya X, sementara di mata kuliah di tempat kita tidak ada, begitu kan Mbak? Atau seperti itu? Misalnya saya mengambil di Universitas Malang dan dia itu membuka untuk ilmu administrasi negara. Kan saya juga administrasi negara. Jadi apakah boleh mengambil itu dan apakah terkonversi semua mata kuliah yang akan saya ambil itu nanti begitu Bu? Iya, yang Pak, ya, saya mungkin menjawab saya akan menjawab dulu sebentar Mbak Sri ya. Yang tadi penjelasan dari Mbak Sri sama Bapak Ketua LPPM tadi, sebetulnya CPL yang dilihat itu CPL. Jadi nanti kalau misalnya pada saat mau berangkat itu sudah konsultasi kan sudah tahu mata kuliahnya. Nah, dikonsultasikan dengan prodi, dengan pembimbing akademik, itu saya rasa bukannya tidak diterima, yang mata kuliah yang diambil di sana itu bukan tidak diterima karena sudah tahu konversinya ke mata kuliah yang mana, begitu Mbak ya. Mungkin itu Mbak Sri, silahkan monggo ditanggapi Mbak Sri. Pertanyaan dari Sudah terjawab oleh Ibu. Oh gitu. Iya. Silakan Bu Ellen. Oh iya, mau ada Saya lagi? izin menambahkan, boleh Oke, Bu, monggo, sesuai silakan. pengalaman saya. Baik, saya izin menambahkan. Kemarin itu kan sesuai SKS kita itu 20 SKS. Nah, kemarin itu saya juga jurusan sama seperti Mbak Mauna, yaitu ilmu administrasi negara. Nah, sebelum pemilihan PT itu kan kita udah mengetahui itu kan apa saja mata kuliah yang ditawarkan oleh mereka. Nah, setelah kita tahu itu kan kita menghubungi pihak Kaprodi bahwa Bapak Ibu bahwa PT yang mau saya tuju ini PT ini dan mata kuliah yang ditawarkan tuh ini. Dan juga kita perlu tahu bahwa dari prodi lain juga seperti apa yang ditawarkan. Nah, dari situ kita diskusi bersama Kaprodi mata kuliah di semester nanti, semester ganjil itu khususnya prodi kita mata kuliahnya itu yang bagaimana. Jadi kita itu bisa menyesuaikan di PT tujuan kita itu mata kuliah yang kita ambil. Nah, seperti itu. Selain itu juga pengalaman dari beberapa teman itu juga mereka nanti itu bahwa kalau mata kuliah yang ditawarkan yang saat ini itu masih sementara. Soalnya pengalaman saya dulu bahwa dari UPN khususnya itu kemarin itu mereka membuka mata kuliahnya itu keseluruhan dari setiap semester 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7. Jadi kami itu bebas memilih mata kuliah itu dari semester 1, 3, 5, 7. Jadi kita itu bisa menyesuaikan, soalnya kan kita kalender akademiknya PT Tujuan dan kalender akademiknya prodi kita itu kan mungkin ada perbedaan. Jadi dengan itu kita bisa menyesuaikan mata kuliah yang sesuai dengan semester yang kita ambil di semester nanti, di semester ganjil itu. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Nur ya. Ya Mbak Nur ya. Mungkin saya umumkan, siapa tahu belum ada yang melihat chat. Bagi Bapak Ibu Kaprodi itu sudah kami share panduan ekivalensi untuk mata kuliah untuk pengakuan angka kredit sudah kami share. Monggo kalau mau diperlukan silakan untuk di-download. Baik, gimana Mbak Nauna, sudah jelas? Izin bertanya satu pertanyaan lagi, apakah Oke. boleh Bu? Ya, boleh silakan. Untuk kita melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen PA itu dilakukannya kapan ya Kak? Itu apa pas kita memilih universitas yang kita tuju atau pas kita dinyatakan lolos? Begitu Kak. Ya, silakan Mbak, silakan Bu Ya. ini Bu. Silakan Ibu. Ya. Sri. Terima kasih Bu. Atau Mbak Nur, monggo silakan. Untuk konsultasi itu sebenarnya dari sekarang kalian udah bisa konsultasi sama Kaprodi. Soalnya kan untuk pemilihan PT itu kan udah mulai dari awal pendaftaran itu kan udah pemilihan. Nah, jadi dari sekarang kalian udah mulai konsultasi PT tujuan mana, mata kuliah mana yang mau nanti kalian ambil dan disesuaikan dari kalender akademik untuk semester ganjil nanti. Terima kasih. Oke. Sudah Sudah Mbak? jelas? Ya, sudah jelas. Terima Oke. kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Nona. Silakan Bu Ellen. Monggo Bu Ellen. Ya, baik. Terima kasih Bu Sisti ya. Ya, mohon izin Ibu. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Tadi yang pertama terkait dengan yang 20 SKS itu Bu. Ternyata masih ada 6
6 SKS ya Bu, sekitar 6 SKS yang ditanggung oleh prodi pengirim, begitu ya Bu ya? Ya, nah saya ingin mengkonfirmasi terkait hal itu, apakah memang seperti itu atau sebenarnya tadi kan karena saya lihat batas minimalnya itu kan 14 SKS ya Bu, tidak terhitung dengan 4 SKS yang modul. Nah misalnya apakah memang 6 itu memang wajib ditanggung atau misalnya 20 SKS tadi berarti kan 16 SKS mata kuliah itu bisa sepenuhnya diambil di kampus penerima. Ya, mungkin itu yang pertama. Nah yang kedua Bu, terkait tadi konversi mata kuliah, karena kita beda beda kampus, mungkin juga urut-urutan mata kuliah dan capaiannya itu kan berbeda. Misalnya nanti kalau ditemui ternyata mata kuliah yang akan yang diambil itu, yang dipilih itu ternyata di kita itu di semester genap. Nah, apakah sedangkan kan mahasiswa kan perlu KRS-an sejak awal begitu. Nah, ini nanti kalau ditemui kasus yang seperti ini tuh seperti apa ya Bu untuk solusinya begitu. Nah, kemudian tadi terkait yang 20 yang konversi tadi yang 20 SKS itu. Nah, kalau yang diambil di luar misalnya tadi adalah minimal 14 SKS gitu ya. Jadi sedangkan di kita tuh kan misalnya masih ada yang ditanggung di kita itu 6 SKS seperti itu misalnya di prodi pengirim. Nah, berarti yang 20 SKS yang secara utuh yang MBKM itu apakah nanti yang 6 ini tidak termasuk atau seperti apa Bu gitu. Kita mengkonversinya pengakuannya dalam 20 SKS itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Ellen. Monggo Bu Sri. Bu Sri. Ya. Pertama memang kalau skema tadi itu memang Bu terkait dengan kalau mahasiswa itu situasinya Bu ya. Situasinya itu mahasiswa itu memang nggak ada mata kuliah sama sekali gitu. Maksudnya dia cuma bisa ngambil tugas gitu ya. Nah, skemanya kemudian ya memang PC itu harus memberikan 6 SKS itu pengharusan gitu. Nah, kemudian apakah itu masuk MBKM? Karena ini ada skema kedua, maka tetap akan dikatakan sebagai berkegiatan MBKM. Karena skema ini sudah dinyatakan seperti itu dalam buku panduan. Nah, teknisnya bagaimana atau seperti apa, maka mungkin kita berharap ke LP3MP gitu nantinya. Dan garis terang gitu bagaimana ininya, karena kalau ini bicara dokumen Bu ya, dan dokumennya seperti apa gitu ya, bagaimana begitupun halnya Bu dengan tadi kalau ganjil dan genap, kalau kami itu kami simpan jadinya Bu. Nah makanya mungkin nanti Ibu juga ini ke LP3MP nantinya gitu ya, terkait dengan ini mahasiswa harusnya ada mata kuliah di semester genap di semester genap di kita gitu, tapi ditawarkan ngirim itu ganjil gitu. Mereka mengambil ganjil. Nah bagaimana secara dokumennya Bu ya yang betul Bu. Iya pengakuannya betul. Itu Bu, nanti ini mungkin kerja Ibu Sustia. Siap. Ya baik, terima kasih. Itu sudah kami share Bu Ellen. Di equivalensi itu Bu ya. Ya. Oh ya, siap Ibu. Mungkin nanti saya cek ya Bu, karena saya menggunakan HP, jadi kalau di saya nih nggak kelihatan sih Bu. Nanti saya chat pribadi Bu Sustia saja. Terima kasih banyak Bu Sri. Ini sama-sama. Silakan Ibu dari arsitektur, kemudian ya, kemudian apa Mbak Dian ini. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini saya mau bertanya Bu, karena sebelumnya di semester sebelumnya saya pernah ingin mendaftar PMM ini, tapi karena di jurusan saya ada mata kuliah SPA, Studio Perancangan Arsitektur, dengan SKS yang besar, jadi kajur saya menganjurkan untuk belum mengikuti dahulu PMM ini pada semester sebelumnya Bu. Tapi pada semester ini saya ingin mau mengikuti PMM ini, tapi karena tadi SKS-nya yang dikonversi 20 SKS, apakah untuk semester saya berikutnya akan mengganggu bahwa saya tidak dapat lagi mengikuti
SPA saya itu, Bu. Karena kan SKS-nya ada 6 SKS. Jadi setiap semester kami ada mata kuliah tersebut dengan 6 SKS, sedangkan yang dikonversi dari PMM ini hanya 20 SKS. Begitu, Bu. Apakah ada kerjasama antara prodi atau jurusan dengan pihak penyelenggara PMM ini yang dari tingkat UNIP untuk mengkoordinasikannya dengan jurusan saya, begitu, Bu. Masih mute, Bu. Itu, Bu, yang saya tanyakan, apakah ada koordinasi antara penyelenggara dari tingkat UNIP dengan jurusan, Bu, begitu. Gimana Ibu Susti? Karena ini kan nantinya ke ini ya, ke terkait dengan, karena memang judul prodi itu juga kayak tadi ya, seperti misalnya SPA tadi yang kamu memang perlu untuk ke sana gitu, yang paham itu. Sehingga memang jurusan juga memberikan masukan yang itu ya supaya studi kamu nggak terganggu juga gitu ya. Karena kalau ikut program PMM ternyata di sana tidak menawarkan sebagaimana yang ada di program yang harusnya kamu ambil di sini misalnya. Nah, untuk sementara ini mungkin nanti ditambah oleh Bu Susti ya. Untuk sementara ini memang kalau saya posisinya hanya sebagai PIC aja, gitu ya. PIC untuk mengkomunikasikan dengan PT penerima seperti itu. Tapi memang kalau di buku panduan juga, bukan mau ini, tapi lebih kepada pengkonversian nanti kalau saya. Nah, terkait nanti pertanyaan Mbak Dian tadi, itu mungkin nanti bisa direspon oleh Bu Susti ya. Mungkin seperti itu. Ibu nggak ada suaranya. Sedikit perlu saya tambahkan, memang kita juga sama-sama masih belajar, tapi belajar dari pengalaman yang kemarin itu memang sudah bisa kita mencoba di LP3MP sudah mencoba tadi ada panduan konversi. Nanti mudah-mudahan para kaprodi yang hadir di sini kita sama-sama mempelajari panduan yang sudah kita share. Kemudian untuk pelayanan adik-adik yang mau mengikuti program di luar kampus, mohon karena ini tahapan step by step itu sudah jelas di sana, kemudian tawaran mata kuliah yang ada di PT yang dituju juga sudah ada, mungkin itu sesegera mungkin dikonsultasikan ya, segera mungkin dikonsultasikan sehingga nanti pada saatnya pulang seperti yang disampaikan Pak Ketua LP3MP tadi, pada saatnya adik-adik pulang itu nanti tidak kesal atau tidak kecewa dengan apa yang dilakukan selama mengikuti program di luar kampus. Harapan kami jangan sampai nanti kaprodi atau beserta dosen pembimbing akademik nanti mengarahkan adik-adik untuk mencermati mata kuliah yang ditawarkan di PT tujuan, kemudian memberi saran dan masukan. Justru yang ingin saya tanyakan di sini untuk melengkapi pertanyaannya Mbak Dian tadi, apakah boleh mahasiswa itu memilih lebih dari satu, Mbak? Sehingga dia bisa mana yang lebih mendekati dengan kurikulum yang ada di prodi kita, gitu. Boleh enggak kira-kira mendaftar lebih dari satu ini? Boleh. Ada dua. Boleh. 2 PT ini. 2 PT. Nah, itu apalagi boleh 2 PT gitu, artinya kan mungkin nanti bisa membandingkan
mata kuliah yang ditawarkan semester yang diinginkan di program MBKM ini masuk tidak. Kalau lebih condong CPL-nya lebih condong ke program studi yang kita tuju atau universitas yang kita tuju itu yang A, ya kita milih yang A gitu. Kalau ada dua pilihan itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang menentukan sana nanti itu yang agak susah ya. Yang pasti pesan saya pada saat nanti adik-adik mendaftar, segera mungkin kurikulum yang ditawarkan itu atau mata kuliah yang ditawarkan itu segera dikonsultasikan sehingga nanti pada saat pulang tidak mengalami kesulitan, juga tidak diakui gitu ya. Mungkin itu Bu Sri tambahan dari saya. Tetap kuncinya di adik-adik sendiri dengan Kaprodi untuk mencermati mata kuliah yang ditawarkan untuk dikonversi ke kurikulum kita atau mata kuliah kita pada saat semester berjalan. Ini itu deh. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Silakan selanjutnya apa tadi? Renaldi Silalahi. Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang buat kita semua. Perkenalkan saya Renanda. Di sini saya mau tanya Bu tentang pelaksanaan PMM-nya Bu. Itu katanya kalau PT penerimanya yang swasta sama negeri sama Bu jadwalnya. Nah, itu Bu Sri. Jadwal ya. Ini Bu, jadwalnya memang beda-beda gitu ya. Jadi terakhir pengalaman PMM 2 itu bahkan bulan September itu ada yang belum kuliah. Sampai September akhir itu belum kuliah. Ya, nah jadi memang yang kita ngikut gitu ya, kita ngikut dengan PT penerima kita jadwalnya, UTS-nya segala macam tuh ngikut treatmentnya. Nah gitu ya Mbak Renanda, jadi memang berbeda. Dia mau negeri kah, mau swasta kah, mau negeri ya, mau negeri mau swasta, nggak dilihat dari sananya, tetapi memang negeri juga bisa berbeda juga gitu. Jadi kalau negeri sih sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya, karena memang sudah kita kemarin itu ada Permatasari, jadi disatukan semua jadwal kuliah kita itu. Jadi memang di swasta memang agak berbeda. Sampai bulan September itu masih ada yang kuliah. Makanya kemudian yang harus dilakukan juga mengenal PT penerima. Karena waktu kemarin itu PMM 2 itu saya tuh beberapa PT itu saya nggak kenal gitu. Saya nggak terlalu familiar. Jadi saya harus searching dulu, dilihatin, oh di mana ya posisinya gitu ya. Nah jadi mohon juga kepada mahasiswa untuk juga bisa memilih gitu ya PT penerima itu. Karena kalau saya baca itu banyak sekali PT itu mengirimkan leafletnya, informasi segala macam bahwa kegiatan MBKM gitu ya. Jadi mungkin juga nanti bisa dilihat di akreditasinya seperti apa, akreditasi prodinya seperti apa gitu ya. Karena ya memang yang ditargetkan itu kita belajar ya, belajar ke tempat lain gitu ya. Mungkin memang harapan kita bisa menimba ilmu lebih gitu. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Masih ada dua Mbak Sri, ada dua mahasiswa yang mau bertanya. Silakan Mas Sonjul ya, sama Mbak Lydia nanti. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanjol Telemanwa dari Fakultas Pertanian. Saya mau bertanya terkait mata kuliah Bu. Nah, jadi kemarin saya sudah konsultasi sama kajur kami. Nah, kajur kami juga ini tetap mengutamakan bahwasanya kami tidak boleh mengambil mata kuliah yang lain daripada semester yang kami ambil ke depannya, Bu. Misalnya seperti kemarin kami udah ikut sosialisasi nih. Jadi pihak PPM mengatakan bahwasanya kami bisa mengambil mata kuliah di luar dari jurusan kami.
Nah, jadi kami udah konsul dan kacur kami tidak mengizinkan itu. Nah, kemudian apalagi kami di jurusan kehutanan ini ada yang namanya kurikulum yang berbeda, Bu. Nah, kurikulum kami ini adalah kurikulum yang baru. Nah, otomatis mata kuliahnya berbeda, Bu. Nah, jadi saya juga udah mengecek mata kuliah yang ditawarkan dari PT Penerima di Sulawesi, tepatnya di situ. Nah, mata kuliahnya juga udah ada. Nah, tapi mata kuliahnya itu nggak sesuai, Bu. Nah, kemarin juga udah masuk di grup, kata mereka bisa nanti konsultasi sama PT Penerima. Nah, yang terkait masalahnya sekarang, Bu, ini Bu, terkait mata kuliahnya. Kami ini kurikulum baru otomatis berbeda mata kuliahnya terhadap PT Penerima nanti. Nah, itu masalahnya, Bu. Apakah ada solusi nih dari Ibu atau bagaimana? Kacur kami juga sekarang, Bu, izin kacur kami sekarang kayak gimana ya, Bu? Kayak kurang mendukung gitu, Bu. Nah, sekian, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin saya pribadi mohon penjelasannya. Maksudnya kurikulum baru itu kurikulum dari hasil lokakarya, kemudian ada penambahan mata kuliah atau gimana, Mas? Yang pasti apa namanya, kalau selama masih CPL-nya itu masih sama ya, muatan ininya juga masih sama, saya rasa bisa dikonversi ke mata kuliah kita. Saya nggak paham yang dimaksud dengan apa namanya kurikulum baru. Nah, izinlah, Bu. Iya. Nah, jadi kurikulum ini, Bu, nah kami ini angkatan 21 nih. Nah, Ya. angkatan 20 itu berbeda kurikulum, Bu. Nah, perbedaan kurikulum itu di mata kuliahnya, Bu. Ada beberapa mata kuliah yang berbeda, Bu. Mata kuliah, mohon maaf, mata kuliah berbeda itu namanya saja, tapi muatannya atau CPL-nya sama nggak dengan mata kuliah sebelumnya? Mata kuliahnya yang berbeda, Bu. Ada sosialisasi nggak dari prodi untuk berubah menjadi ini dan sebagainya, itu ada sosialisasi nggak ke mahasiswa? Nah, itu masalahnya, Bu, nggak ada. Nah itu ya harusnya harus ada sosialisasi. Kalau nggak ada sosialisasi, mungkin juga itu Kaprodi sama Kajurnya mungkin juga tahu sih itu sebetulnya apa namanya CPL-nya atau muatan yang ada di mata kuliah itu tahu. Kemudian dari PT tujuan itu dikonsultasikan masuk yang mata kuliah yang mana, mungkin seperti itu. Kalau solusinya kan hanya seperti itu, mengambil kurikulum yang ditawarkan oleh PT tujuan, kemudian dibawa ke tempat kita, kan seperti itu. Nah, kemudian dimusyawarahkan dengan dosen pembimbing atau dengan Kaprodi. Karena kenapa Kaprodi? Karena Kaprodi itu yang menguasai yang ada di situ, kurikulum dan sebagainya lebih tahu secara global daripada pembimbing akademik itu. Saya rasa seperti itu, sehingga nanti mungkin juga pembimbing akademik akan mengarahkan ke pengampu mata kuliah masing-masing kayak gitu. Itu kewenangannya dari Kaprodi. Mungkin itu ya, Mas ya. Kalau belum sosialisasi ya mestinya disosialisasikan. Masa orang penggunanya enggak tahu ini. Kasihan kan mahasiswanya kalau sudah dirubah kurikulumnya kemudian tidak disosialisasikan. Betul, Bu. Mungkin itu solusinya itu. Nanti coba juga kami ini memang akan melakukan review kurikulum, tetapi memang belum terlaksana. Beberapa kurikulum yang ada di prodi itu sudah dikumpulkan di LP3MP. Itu Mas Son ya. Baik, Bu, baik, jelas, Bu. Oke, silakan Mbak. Sudah Mas Son, sudah ya? Sudah, Bu, jelas. Silakan Mbak Lydia. Makasih, Bu. Tambah satu nanti Mas Juan ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di grup dengan Bu Sri. Nanti bisa saja saya masuk di grup itu, Bu Sri. Silakan Mbak Lydia.
Iya, terima kasih Bu buat kesempatannya. Perkenalkan saya Lydia Manurung dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, kan saya penerima KIP kuliah. Kalau semisalnya ini saya diterima di PT penerima yang mengadakan ini, apakah KIP kuliah saya itu Bu dikonversikan dari PT pengirim ke PT penerima gitu Bu? Atau apakah ada kayak perubahan gitu Bu KIP kuliah itu gitu? Nggak mempengaruhi gitu Bu maksudnya. Yang kedua, kalau semisalnya kan di PT penerima juga kan Bu belum tentu semua mata kuliah itu sama. Misalnya di PT penerima mata kuliah yang semester genap ada di semester ganjil. Nah, semisal saya sudah mengambil mata kuliah itu di semester genap. Nah, kan saya tinggal sisa misalnya 20 SKS itu saya mau ngambil genap Bu. Padahal di PT penerimanya itu mata kuliah itu sudah saya ambil di PT pengirim saya. Nah, sedangkan mata kuliah yang ada di PT penerima itu ada satu mata kuliah yang belum saya ambil di PT pengirim, tetapi dia itu praktikum gitu Bu. Itu bagaimana Bu solusinya? Silakan Bu Sri. Ibu bisa dijelaskan ulang garis besarnya Bu? Saya agak Tadi si Lydia itu mengambil mata kuliah di PT penerima. Kalau ada perbedaan, apakah bisa diterima? Terus yang kedua, ada tawaran dari PT penerima, tetapi sudah diambil di semester sebelumnya gitu. Sehingga dia kan kekurangan mata kuliah begitu. Nah, yang ditawarkan di mata kuliah penerima itu, ditawarkan di PT penerima itu adalah mata kuliah praktikum. Apakah bisa kita ambil? Tuh. Silakan Bu Sri. Ya, pertama memang saya sih ini ya, saya ingin juga tadi bahwa prodi itu ini tugas cukup berat gitu ya. Maksudnya agak meskipun ini pilihan, tapi prodi itu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa gitu ya, sehingga memang saya punya pengalamannya sangat ribet Bu. Saya sebelum ke Lydia tadi, memang agak sangat ribet sekali gitu ya, karena kita ini sedang membaca mata kuliah yang diambil mahasiswa kita di sana dengan mata kuliah kita, sehingga memang daftar mata kuliah itu kita munculkan kembali gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau mahasiswa kita itu 25 orang misalnya yang kita kirim itu satu prodi. Ya, bagaimana kemudian berpikirnya ketua prodi untuk memastikan mahasiswa mereka ini tercover gitu ya SKS-nya. Nah, sehingga memang mahasiswa juga harusnya bisa juga memahami bagaimana kondisi situasi yang juga dirasakan oleh prodi, dan juga karena bagaimana, dan juga memang prodi itu punya kewajiban gitu Bu, punya kewajiban untuk memfasilitasi. Nah gitu. Nah kemudian kalau memang kembali kepada mata kuliah sebenarnya, kalau memang itu praktikum kan misalnya, maka lebih baiknya memang ditanyakan kepada prodi kita gitu ya. Bagaimanapun pimpinan studi kita itu ya prodi gitu ya, beliau memiliki pandangan seperti apa, juga dilihat di sana praktiknya juga seperti apa gitu ya. Bahkan kalau memiliki kontak PIC-nya misalnya di sana bisa langsung komunikasi gitu ya, untuk bisa memastikan apa segala macamnya seperti itu. Tetapi jangan mengambil mata kuliah yang sudah diambil di sini, kemudian kita kekeh untuk ikut program untuk mengambil mata kuliah yang sudah kita ambil gitu ya. Nah, saya juga sih itu juga bukan kebijakan yang ini gitu ya, karena bagaimanapun kan target kegiatan MBK ini mempercepat gitu ya, tidak untuk yang penting ikut gitu ya, bukan. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat kalian seperti itu. Jadi coba nanti dicari PT yang lain yang itu memiliki mata kuliah yang kalian itu bisa ambil seperti itu. Entah itu semester genap, semester ganjil, ya memang kembali itu memang Ibu mungkin LP3MP memiliki PR gitu ya.
untuk memetakan karena kurikulum kita ini kan diminta untuk apa Bu? Bahasa itu kayak fleksibel lah gitu ya Bu ya. Apalagi dengan MBKM seperti itu. Nanti mungkin bagaimana LP3MP gitu ya memberikan arahan kepada prodi gitu ya terkait begitu ya Lydia ya. Jadi bagaimanapun konsultasi dengan prodi itu harus gitu ya, dan kemudian pastikan bahwa kalaupun mengambil mata kuliah ya mungkin memang mata kuliah yang belum ditempuh gitu ya. Jadi sayang kalau kamu kemudian hanya untuk ikut program ini tetapi kamu malah memperlama studi kamu gitu. Jadi gini ya, saya memahami bahwa oh nanti kan enak ya kuliahnya di sini gitu ya, apa segala macam gitu ya. Kesempatannya tuh ada, iya. Cuman ya itu harus dibarengi dengan bagaimana studi kita gitu ya. Karena prodi juga ngirim MBKM tapi ternyata kalian studinya malah melampaui dari apa ini juga menurunkan akreditasi prodi gitu nantinya ya gitu ya, begitu Ibu kalau dari saya ya. Terima kasih Bu Sri. Tadi janjinya satu ya Juan ya, mohon nanti Mbak Nadia di ini Mbak Nadia, tapi kalau masih bisa Bu Mbak Sri masih bisa kalau ditambah satu mahasiswa atau ini belum bebas aja Bu. Oh ya sudah. Ternyata ini ada Mbak Nadia juga mau bertanya. Silakan Mas Juan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Jadi sebelumnya mohon izin untuk off kamera. Perkenalkan, nama saya Juan Crespo. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin bertanya, ketika misalkan saya nih dinyatakan lolos di PT penerima. Kebetulan saya sudah kunci data juga Bu. Jadi misalkan saya sudah diterima, apakah saya juga menyusun KRS di PT asal saya Bu? Atau tidak usah Bu, cuma mengisi KRS di PT penerima. Terima kasih Bu. Mungkin saya menanggapi sedikit Mbak Sri ya. Mas Juan, kalau sampean kan kuliahnya di UPR ya. Pada saat kalian memprogram semester yang berjalan, itu artinya kan sampean harus juga mengisi KRS. Gitu kan, nggak mungkin sampean nggak mengisi KRS di sini. Nanti gimana kalau sampean nggak mengisi KRS yang di UPR? Itu tetap, saya rasa tetap melakukan pengisian KRS yang di sini. Makanya itu tadi nanti konversinya akan kelihatan kalau dituangkan di dalam KRS ini gitu. Itu menurut saya ya. Nggak mungkin hanya mengisi KRS yang di tempat sana, tetapi di tempat kita sendiri nggak ngisi. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau Mbak Sri mau nambahin, monggo silakan Mbak Sri. Cukup Ibu. Ya Mas Juan ya. Jadi dua-duanya. Makanya nanti akan terlihat sinergisnya antara mata kuliah di tempat kita dengan mata kuliah di tempat PT Tujuan. Silakan Mbak Nadia. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Udah banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Mungkin pertanyaan saya simpel saja. Saya kan belum mempunyai BPJS ya Bu. Tapi kan sekarang BPJS bisa dibuat dengan online di web di BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaan saya, apakah persyaratan untuk BPJS itu harus bukti kartu BPJS-nya atau bisa pakai EID aja ya Bu? Apa harus dicetak begitu kartu BPJS Kesehatannya Bu? Begitu saja. Terima kasih. Mungkin saya berbagi pengalaman Mbak Nadia. Sebetulnya kalau mengurus BPJS itu cepat ya, asalkan persyaratannya lengkap. Saya kemarin hanya karena kebetulan siang saja. Karena kebetulan siang sehingga di kartunya keluar besoknya. Sebenarnya cepat kalau di BPJS. Monggo silakan Bu Sri ditambahi apakah boleh atau harus pakai kartunya. Ya, sebenarnya boleh saja Bu. Gitu ya, karena yang penting kan sudah ini ya. Terlihat karena memang kalau di persyaratannya itu bagi yang tidak memiliki asuransi kesehatan itu akan ditanggung oleh PMM seperti itu. Nah,
saya pikir bahwa kalau tidak memiliki berarti kita laporkan saja bahwa kita tidak memiliki. Nanti mereka yang akan membuatkan, mungkin sama program aja. Gitu. Cuman tadi kalau memang sudah menjadi anggota BPJS, keaktifannya harus diperhatikan, gitu. Karena ini sebenarnya lebih kepada jaminan di PT penerima. Nanti kalau suatu saat, nauzubillah min dzalik, suatu saat misalnya sakit atau apakah gitu ya, maka mereka kemudian bisa menggunakan asuransi itu. Nah, jadi kalau sudah menjadi anggota BPJS, kalau belum aktif diaktifkan, itu wajib. Kalau belum ada, kalau yang saya baca itu ya memang nanti PMM akan membuat. Nah, kalau saya sarannya coba ditanyakan gitu ya, bentuk seperti apa. Karena kalau tadi saran dari Ibu Susia kan sebenarnya mudah, cepat gitu ya. Nah, cuman itu opsi yang pertama, opsi yang kedua bisa kami tanyakan ke kontak personnya PMM terkait dengan, karena kalau dari sisi tanya jawab itu PMM akan membayarkan asuransi kalau belum ada. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat membantu. Oke, ini kok ada lagi nih, Arwanda. Mas Arwanda mau bertanya? Iya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arwanda Giting, saya dari jurusan manajemen Bu. Di sini Bu, saya ingin bertanya, apakah bisa ya Bu, kalau misalnya kan sini kan jurusan manajemen, apakah bisa mengambil jurusan yang lain di PT yang akan dipilih gitu Bu? Terus kalau bisa, gimana masalah pengkonversian mata kuliahnya Bu? Itu aja sih Bu. Silakan Bu Sri. Ya, tadi sudah di awal sudah disampaikan ya bahwa PMM itu lintas prodi bisa, gitu ya, lintas prodi bisa. Bagaimana kemudian pengkonversiannya? Itu nanti include dalam KHS yang kita terima, ya, include dalam KHS yang kita terima. Jadi prodi itu hanya menerima KHS, gitu ya, menerima KHS. Tadi sudah Bapak Ketua LP3MP juga akan membuatkan wacana kita lintas prodi ya di UPR, gitu ya kuliahnya. Nah itu satu PT. Sekarang kita kuliah di PT yang berbeda, di prodi yang berbeda, gitu. Itu masih boleh seperti itu. Kemudian yang terpenting konsultasikan dengan ketua prodi, gitu. Ya, jangan juga kemudian mata kuliahnya di prodi yang berbeda, kemudian sangat jauh dari lintas ilmu kita, gitu ya. Nah, jadi karena bagaimanapun kan kita harus ngikutin CPL-nya ini juga ya, prodi, gitu ya. Nah, jadi tetap bagaimanapun dikonsultasikan dengan ketua prodi, gitu. Gitu ya, Arwanda ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan adik-adik di sini bisa memahami. Nanti kalau misalnya kurang jelas, mungkin bisa bertanya di grup yang sudah dibuat oleh Ibu Sri. Kita cermati sambil kita cermati sama-sama. Mungkin dari paparan tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa sebetulnya ya diawali dari niat ya, sebetulnya diawali dari niat adik-adik itu niat yang bulat untuk bisa mengikuti gitu, jadi tidak ikut-ikutan, itu artinya niat dari hati nurani yang ini, sehingga semua yang dilakukan itu nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pemilihan mata kuliah atau apa namanya ya, persamaan mata kuliah atau untuk ekuivalensi. Nah, tadi diawali dari kita setelah kita mendaftar, kita mendapatkan informasi mata kuliah yang ada. Jadi dari mata kuliah yang ada di PT tujuan kita itu monggo nanti dikonsultasikan dengan Kaprodi beserta dosen pembimbing akademik, sehingga nanti pada saat adik-adik pulang itu bisa mendapatkan pengakuan dari mata kuliah yang diambil. Kemudian tadi ada beberapa skema, kalau misalnya nanti ada mata kuliah yang pada saat ditawarkan semester itu masih ada mata kuliah yang dilaksanakan di PT,
itu dipersilakan mungkin bisa dilakukan secara daring. Nah, nanti kalau misalnya itu terjadi, mungkin nanti pihak pengelola MPKM, khususnya LP3MP, mungkin akan menyurati, karena kemarin dari pimpinan UPR sudah mengeluarkan surat bahwa pelaksanaan perkuliahan adalah dilakukan secara luring. Karena ini adik-adik melakukan perkuliahan mengikuti program PMN ini, nanti kami memohon untuk bisa dilakukan secara daring. Kemudian berikutnya, mahasiswa UPR ini dengan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Sri, kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ketua LP3MP, itu tadi mohon nanti ke depannya dengan berpikir secara jernih, berkonsultasi dengan Kaprodi serta pembimbing akademiknya, itu nanti harapan kami kita bisa mendapatkan jumlah mahasiswa ke depannya lebih banyak. Karena apa? Karena program ini sangat membantu adik-adik mendapatkan ilmu yang lebih apabila yang di tempat kita masih kurang. Semestinya pasti yang dari luar itu pasti banyak tambahan ilmu buat kita semua. Mungkin itu yang sedikit kesimpulan yang bisa kita tarik. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bu Sri ya atas materi dan diskusi ya yang dilaksanakan hari ini. Semoga adik-adik mahasiswa UPR banyak yang mendaftar, dan tidak hanya banyak yang mendaftar tapi banyak yang diterima, gitu harapan kami, yang nantinya dapat dilakukan, karena di dalam panduannya itu juga bisa melakukan MUU dan PKS ya Bu Sri ya. Harapan kami dengan adanya MUU dan PKS ini bisa membantu meningkatkan peringkat UPR, juga bisa membantu di dalam proses akreditasi di Prodi, karena PKS itu sangat membantu di dalam ini pelaksanaan akreditasi Prodi, yang tentunya untuk peningkatan UPR itu akan bisa meningkatkan IPU 2 dan IPU 6 itu. Sebelum acara ini diakhiri, mohon izin adik-adik sama ibu-ibu, kalau masih Bapak Ibu Kaprodi, kalau masih bertahan di sini, kami mohon akan mendokumentasikan kegiatan ini kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Nanti mohon membuka kamera Zoom-nya, karena nanti akan kami lakukan memfoto dari room 1, room 2, dan seterusnya. Dengan nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3, kemudian nanti ke room berikutnya. Saya mohon kepada admin yang panitia di sini, saya mohon untuk membantu kami untuk melakukan memfoto. Mohon untuk dibuka kameranya agar kami bisa melaporkan nanti untuk laporan akhir kami sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan tahapan demi tahapan. Silakan, mohon Mas Agung untuk dibantu. Mbak Yeni, Mbak Dia, silakan buka kamera dulu. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Room berikutnya. Mohon untuk dibuka. Adik-adik di room 2. Yang merasa di room 2, mohon dibuka. Banyak sekali di sini yang tidak buka kamera. Silakan Mas Agung. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Ketua LP3MP, Ibu narasumber, dan seluruh peserta sosialisasi yang hadir pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Ibu, selamat siang. Pak Samuel, Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Sustia. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, saya lip ya.